Dan sebenarnya begini Bang, saya ada pesan bagi konglomerat lainnya. Saya tidak anti bisnis dan bisnis itu membantu juga. Tapi jangan kemudian berbuat zolim, mengambil apa yang bukan haknya. Kenapa kami selalu menggunakan nomenklatur perampasan tanah? Jadi perampasan tanah itu bukan berarti orang ngambil tanah tanpa kompensasi apapun, Bang. Termasuk perampas itu adalah definisinya yang kami buat adalah setiap orang yang mengambil tanah milik orang lain tanpa keridhaan pemiliknya. Itu perampasan. Baik karena harganya yang nggak cocok, karena sebenarnya tidak mau jual, apalagi diambil secara cuma-cuma. Ahmad Hozinuddin. Dear. Jadi saudara sekalian, teman satu ini sudah mengumandangkan perang melawan oligarki ya, yang selama ini untouchable. Tetapi tentu saja kita ingin menegakkan hukum sebenar-benarnya dan seluruh-seluruhnya ya, sesuai dengan komitmen kita negara hukum. Jadi rupanya teman kita hari ini sudah menggelar press conference launching gugatan perbuatan melawan hukum atas beberapa pihak ya. Kalau di sini pihak-pihak yang diajukan gugatan perbuatan melawan hukum itu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Ya. Yang kedua Antoni Salim. Oh rupanya Antoni itu pakai ANTHONI ya. Jadi bukan kita Y. Bukan Y ya. Ketiga PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK disingkat PANI ya. Kok PANI jadi Pantai Indah Kapuknya di mana ya? Pokoknya. PANI itu perusahaan sebelumnya namanya PT apa gitu. Terus kemudian jadi Pantai Indah Kapuk gitu. 4 PT Kukuh Mandiri Lestari ya. Kemudian 5 Jokwit ya. Alias Joko Widodo ya. Kemudian 6 Airlangga Hartarto. Bukan Hartartor ya, Hartarto. Saya ingat almarhum ibu saya waktu Menteri Perindustrian Insinyur Hartartor. Kemudian 7 Dr. Andes Haji Surya Wijaya MSI ya. Oke, nanti kita satu-satu kita persoalkan siapa mereka ya. 8 Haji Maskota HJS SE ya. Tadi untuk almarhum ibu saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya ya. Almarhum menempatkan di tempat yang layak. Kemudian 9 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Luar biasa. Oke. Dan yang mengajukan gugatan yang diwakili oleh kurang lebih 24 lawyers ini ya. Mulai dari Ahmad Hozinuddin, Kurnia Triroyani yang kalau orasi saya bingung ini sebenarnya dia nih adrenalin laki-lakinya lebih banyak dari para perempuannya ya kan. Kemudian ada Yasin, ada Juju Purwantoro, ada Medi Juniarto, Anwar Silalai, Azam Khan dan lain sebagainya sampai Firly Novansa 24 ya. Kenapa 24 nanti kita tanyakan. Sementara yang mengajukan adalah 20 orang warga negara. 20 orang warga negara yang mengajukan itu mulai dari seorang perempuan, ibu-ibu, Menu Wulandari, kemudian Edi Mulyadi, luar biasa Edi Mulyadi jin buang anak ya. Betul. HM Rizal Fadila, kita tahu aktivis juga, Kolonel Sugeng Waras ya kan. Yang kemarin bilang samu. Kita kesini samu. Kemudian Ida Nurhaida Kusdianti dari FTA juga ini. Hilda Melvinawati. Kemudian R. Rahmadi. Kemudian Harlita Juliastuti. Sandrawati. Ini bukan Sandrawati Muniaga bukan ya? Bukan. Kalau Sandrawati Muniaga nggak boleh mengajukan karena dia Komnas HAM ya. Suyanti. Ida Saidah. Tuti Surtiati, Brigjen TNI Purnawirawan Erkun Priambodo.
Brigjen TNI Purnawan Erkun Priambodo ya, Erkun. Kolonel TNI Purnawiran Muhammad Nur Saman SEMSI ya. Karena sekarang pangkat yang paling penting mayor sebenarnya. Di atas mayor nggak penting sekarang. Kolonel TNI Purnawiran Didi Rohendi, Kolonel TNI Purnawiran Ahmad Romzan, Kolonel TNI Purnawiran Rohmat Suhaji, Kolonel TNI Purnawiran Dr. Gigi Derajat Mulia, kemudian Kolonel TNI Purnawiran Iwan Barli Setiawan, Kolonel TNI Purnawiran Alan Sahari Harahap, kemudian 20 ya? 20 yang mengajukan, 24 lawyernya. Berarti minimal satu orang bisa konsultasi dengan satu lawyer. Dan gratis. Dan gratis ya, pro bono ini ya. Pro bono. Bukan. Ini pro bono, bukan projo, bukan juga pro Prabowo. Bukan. Probo. Bukan. Ya, dan perbuatan melawan hukum. Silakan kita bicara, saya ingin tanya dulu why perbuatan melawan hukum. Sebelum tanya why 24 berapa pihak tadi? Ada berapa pihak tadi? 9 ya. 9 pihak. Satu ya. tergugat. Kemudian why warga negara yang ada hubungannya dan tidak ada hubungannya dengan Pantai Indah. Ini kan tidak hanya Pantai Indah Kapuk ya, semuanya ya? Ini khusus PIK 2 ya. Oke, silakan. Ya. Silakan. Jadi yang pertama why PMH. Ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat di lapangan Bang, kami kan turun. Terakhir kita audiensi silaturahmi dengan warga yang ada di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang 2 hari atau 3 hari yang lalu lah begitu. Memang banyak hal-hal yang terkait dengan hukum yang kalau kita bagi itu core-nya paling tidak ada 3 yang bisa dipersoalkan. Yang pertama tentu terkait status PSN-nya itu begitu. Sebenarnya kan PSN-nya itu kan tidak memenuhi kualifikasi sebagai proyek strategis nasional yang terakhir sudah diklarifikasi akan dilakukan peninjauan kembali melalui Menteri ATR Yusron Wahid, karena amanah dari Presiden Prabowo itu kan setidaknya ada 4 core ya. Kok Yusron Wahid Menteri ATR? Iya sekarang. Nusron Wahid. Oh iya Nusron. Iya. Kalau Yusron itu Yusron Ihza Mahendra. Oh Yusril itu. Ya ada Yusronnya. Oh iya adiknya, betul. kan? Adiknya ya betul. Oke, silakan. Iya. Jadi terakhir kan sudah dikatakan paling nggak 4 core kalau itu terkait swasembada pangan, energi, hilirisasi dan giant sea wall begitu. Nah itu core-nya masuk di PT-UN kalau kita ingin membatalkan status PSN-nya. Ya. Dan memang ada rekan-rekan kami yang terpisah memang rencananya mengajukan gugatan PT-UN. Gitu. Baru rencana ya? Baru rencana. Nah kami tidak masuk itu dulu. Karena problemnya ternyata tidak hanya masalah kebijakan PSN-nya. Ternyata realisasi terkait kebijakan PSN itu juga banyak masalah begitu. Oke, sudah mengarah pada perbuatan melawan hukum. Ya. Yang kedua pidananya banyak sebenarnya. Oke. Nah, cuman pidana itu kan problemnya kan harus melibatkan otoritas kekuasaan, dalam hal ini institusi kepolisian. Harus lapor. Dan laporan kita kan berulang kali, kita tahu lah ujung dari pelaporan kalau melawan oligarki besar kan paling dijadikan dumas Bang, pengaduan masyarakat. Padahal fakta pidana misalkan penyerobotan tanah, intimidasi, kemudian hoax. Kan selama ini kan kalau yang dianggap hoax itu kabar bohong hanya kita rakyat kecil. Ya. Tapi hoax oleh orang-orang besar, hoaxnya apa? Hoaxnya itu adalah terjadi proses pembebasan lahan di luar wilayah yang ditetapkan PSN dengan dalih ini adalah PSN. Oke, jadi seolah-olah dia PSN ya, semacam dia melakukan penyelundupan hukum. Nah, ya? itu yang menjadi salah satu materi PMH. Ya. Karena penyelundupan itu kan dari sisi hoaxnya masuk pidana, dari sisi konsekuensi perdata ini kan perbuatan melawan hukum. Yang merugikan, yang karenanya kalau kita kembali ke 1365 KUH Perdata kan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dia harus mengganti kerugian atas perbuatan melawan hukumnya itu. Nah kami masuk di PMH-nya begitu. Karena ada beberapa hal yang kami simpulkan PMH ini lebih kami pilih dulu. Pertama, ya intinya kalau PMH bisa langsung ke pengadilan itu aja. Nah ya? itu. Yang kedua kita bisa menarik banyak pihak yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang konsekuensinya ada 2. Pertama konsekuensi hukum itu sendiri. Yang kedua kita ingin memberikan edukasi kepada publik ini loh, persoalan yang terjadi itu seperti ini gitu loh. Makanya saya bersyukur sekali Bang Refli mengundang karena
kita ini ingin menjadikan perkara ini menjadi perkara publik yang bukan hanya diadili oleh 3 majelis hakim tapi diadili oleh seluruh rakyat. Oke. Sehingga rakyat mengetahui proses. Dan tidak hanya persoalan Said Didu seorang. Jadi Iya. Nah, yang paling penting adalah di dalam penggugat malah tidak ada Said Didu. malah tidak ada gitu. Kita ingin jelaskan kepada publik bahwa persoalan kezaliman perampasan tanah rakyat di proyek PIK 2 ini bukan hanya soalan yang menjadi problemnya Said Didu, tapi ini persoalan publik di mana ada 20 warga negara Indonesia ya terpanggil gitu loh untuk ikut meluruskan persoalan ini dengan melakukan gugatan perubahan melawan hukum itu. Nah, kenapa sih ada 20 orang WNI dengan kapasitas sebagai warga negara tidak kemudian korban yang ada di sana begitu? Iya. Itu karena kita melihat substansinya bukan kerugian yang dialami langsung karena tanah mereka diambil itu. Nah, itu kan harus korban. Iya. Dan kami tahu kalau langsung kita ambil prinsipal mereka lemah. Kami khawatir ini yang diancam-ancam orang-orang yang jadi korban gitu loh. Nah, kita ambillah aktivis yang sudah terbiasa dengan dinamika dan sudah tidak terbiasa diancam. gitu. Dan memang narasi yang kami bangun ini adalah kepentingan seluruh bangsa dan negara. Sebagai warga negara Indonesia punya tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk terlibat dalam konteks mempertahankan kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, karena di antara salah satu persoalan yang masuk sebagai PMH itu proyek ini menimbulkan entitas negara dalam negara. Oke, jadi intinya adalah walaupun ini private case ya, tetapi dimensinya dimensi publik. Betul gitu. Masuknya di private ya, tapi kepentingannya publik. Gitu. Ya kayak gugatan ijazah palsu ya kira-kira. Ya, kira-kira begitu. Oke, ini profesor ijazah palsu. Jadi memang begini Bang, kalau kita kaitkan pertanggungjawaban perseroan harusnya kan cukup PT PANI yang kita gugat. Ya. Dan direkturnya lah yang punya kewenangan bertindak untuk dan atas nama perseroan di dalam ataupun di luar pengadilan begitu. Namun berdasarkan undang-undang perseroan terbatas kan pihak-pihak tertentu yang punya saham itu bisa bertanggung jawab secara pribadi apabila ada satu tindakan yang merobek pertanggungjawabannya hanya sebatas saham yang dia miliki tapi sampai pertanggungjawaban pribadi. Pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 2007 begitu. Dan kami melihat ada tindakan PMH dari Saudara Aguan selaku pemegang ini saham. PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK atau PANI ini berapa saham Aguan? Itu Aguan dari Agung Sedayu Group dengan Antoni Salim itu bareng-bareng 98%-an. Oh berdua itu? Berdua itu. Tapi kita tidak tahu proporsinya berapa. Proporsi mereka nggak tahu kita. Yang jelas dua pihak ini membentuk PT Pantai Indah Kapuk 2 ya? Tidak, memegang saham dari PT yang lain yang punya 98%. Saya lupa PT-nya ada di gugatan itu. Oke, silakan terus. Ya, terus. Jadi itu yang menjadi dasar bahwa pihak yang paling diuntungkan dalam perseroan juga harus kita tarik sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan perseroan. Terlepas secara legal formalnya perseroan itu sendiri pun kita tarik ya di tergugat 3 ya PT Pantai Indah Kapuk. Kemudian PT Kukuh kenapa kita tarik juga sebagai pihak? Ya. Siapa PT? Kukuh Mandiri Lestari ya. Bentar, yang kedua dulu Antoni Salim dulu. Nah itu kan jadi satu kesatuan pemegang saham tadi. Oke. Ya. Oke, keempat PT Kukuh Mandiri Lestari. Karena di lapangan proses pembebasan dilakukan oleh PT ini. Oke. Jadi PT inilah yang kemudian menggunakan menjadikan transaksi tanah dengan rakyat melalui sejumlah pihak yang akhirnya hasil dari transaksi itu nanti digunakan untuk kepentingan proyek PT PANI. Jadi PT Pantai Indah Kapuk 2 pemilik saham. Ya. PT Kukuh Mandiri Lestari yang bekerja di lapangan pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Saudara Anda Joko Widodo kenapa juga digugat? Nah, Saudara Joko Widodo dan Airlangga Hartarto itu kan yang pertama kali memberikan status PSN sehingga status inilah yang disalahgunakan, diselundupkan secara hukum untuk membebaskan lahan-lahan di luar wilayah PSN yang seharusnya terjadi transaksi bisnis biasa, tapi masyarakat menjadi semacam terancam. Wah, ini PSN kalau kita nggak jual akhirnya digusur. Apalagi ada sejumlah lahan yang belum dibayar langsung ditimbun sehingga dengan label status PSN ini bisa dijadikan sarana untuk menekan warga untuk menjual tanahnya dengan harga semau-mau dari pengembang ini gitu loh. Nah itu idenya awalnya kan kebijakan itu dari Saudara Joko Widodo. Dan Saudara Airlangga Hartarto? Nah Saudara Airlangga Hartarto ini yang mengeluarkan surat Kementerian
koordinator ekonomi nomornya 16 tahun 2024, tanggalnya 15 Mei kalau nggak salah 2024, yang jadikan dasar legitimasi pemberian status PSN untuk pengelola Pantai Indah Kapuk. Walau, nah ini catatannya yang kemudian kita jadikan underlying ini terjadi penyelundupan hukum, itu kan luasnya hanya 1.755 hektar. Kurang lebih ya? Kurang lebih. Exactly atau kurang lebih tadi? Enggak, pasti segitu karena ada suratnya. 1.755 hektar. Dan hutan mangrove-nya katanya udah... itu udah banyak. Hutan mangrove-nya sendiri berapa gitu ya? Ada beberapa, ada hutan mangrove, ada apalah beberapa. Tapi yang kami persoalkan adalah pembebasan lahannya justru tidak hanya di wilayah yang ditetapkan PSN, tapi meluas ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Tangerang. Dengan iming-iming dalih bahwa itu PSN juga. Iya. Nah, dia sengaja dijual PSN iya, itu. PSN-nya dijual gitu loh. Dan menarik Bang, sebelumnya itu tidak hanya ada PIK 1, PIK 2, ada PIK 1, PIK 2, PIK 3 sampai PIK 11. Nah, tapi karena PIK 2 ini mendapatkan status PSN, PIK 3 sampai 11 ini buru-buru diubah menjadi PIK 2 semua. Oke. Sehingga seolah-olah ini menjadi bagian dari PSN yang mendapat label proyek strategis nasional. Iya. Nah, itu di lapangan itu ada. Ada, dan ini yang kemudian bukti-buktinya sudah difoto-foto oleh Bang Said Didu. Sampai berapa? Sampai PIK berapa yang diubah itu? Sampai PIK 9. Pokoknya sampai PIK 9 itu tadinya ada PIK 9, tapi sekarang wilayah itu jadi PIK 2 semua. PIK 2 semua. PIK 2 semua. Oke. Dan dengan dalih ini PSN, disitulah permainan oligarki ini kemudian menekan rakyat, sehingga rakyat itu semacam tidak ada pilihan gitu loh Bang. Karena seolah-olah ini proyek negara. 5 dan 6 ini kan orang bisa bilang, kan itu as the president, as coordinating minister of economic affairs. Kok gugat secara pribadi. Dinisbatkan secara pribadi. Nah, itu yang selama ini kan kalau kita bicara pertanggungjawaban jabatan, ya. Lalu kita gugat pejabat selanjutnya tentunya, karena itu bukan tindakan pribadi. Tapi kami dalilkan bahwa jabatannya memang benar, tapi kesalahan pribadi yang menyalahgunakannya itulah yang kemudian menyebabkan jabatan itu menimbulkan kezoliman bagi rakyat. Ini dianggap penyalahgunaan jabatan. Betul. Jadi pribadinya harus tanggung jawab. Ada pidana, tapi ini digugat secara perdata dulu. Begitu. Oke, biar masyarakat paham ya. Nah, dan juga ada semacam pesan yang kita mau sampaikan kepada pejabat lainnya. Jangan semena-mena. Lalu ketika ada problem, gugat aja tuh pejabat pengganti. Iya. Padahal lu yang bikin masalah begitu. Padahal dia yang mendapat keuntungan. Begitu. Oke. 7 dulu ya. Siapa pula saudara Dr. Andes Haji Surtawijaya ini? Ini Abdesi, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia. Seluruh Indonesia. Dia ketua DPP-nya. Oke. Kalau yang satunya Mas Kota itu Kabupaten Tangerang, Ketua Abdesi. Why? Kalau Mas Kota saya tahu karena dia yang juga melaporkan Said Didu kan? Betul. Tapi Surtawijaya apa urusannya? Dua-duanya ini orang-orang yang selalu menyebarkan hoax tentang PSN ini untuk kebaikan desa, pembangunan. Dan itu membuat masyarakat terintimidasi seolah-olah kalau tidak jual ini melawan negara. Oke. Dan berulang kali mereka itu selalu bicara untuk PIK, padahal pernah menyatakan bahwa laporan Mas Kota ini tidak ada kaitannya dengan PIK. Tapi terakhir dia juga datang ke DPD ketemu Yoris. Dia mendukung juga proyek PIK ini akan memajukan daerah dan sebagainya. Jadi karena dia punya peran, maka dia harus diminta pertanggungjawaban walaupun ada informasi-informasi spesifik tentang peran mereka yang memang tidak kami ungkap ke publik, pada waktunya akan kami ungkap juga gitu. Biasanya nggak jauh-jauh dari piti kata orang Padang. Piti. Nah dong kalau kita dan sebenarnya sudah terungkap juga oleh hasil roadshow Legend Purnawiran TNI Sunarko. Susah sekali kalau kita gitu-gitu. Iya, dapat ini Bang. Tak ada pitinya itu. Jadi oknum desa itu dapat semacam. Kita nggak usah lanjutkan, nanti dianggap fitnah nanti. Ya betul. Nanti itu lebih baik senjata di lapangan aja ya. Betul. Kemudian yang terakhir, the last but not least, yang ke-9, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi dia memang kami tarik sebagai turut tergugat bukan untuk kami minta dia dihukum membayar Bang. Tapi agar dia menerima pembayaran dari gugatan ini yang masuk ke negara melalui Kementerian Keuangan. Gitu. Jadi kalau gugatannya dimenangkan, negara dapat duit. Dan kita minta 616 triliun untuk nutupi defisit 2025. Lumayan lah Bang.
Jadi pihak-pihak ini sendiri tidak mendapatkan apa-apa ya. Iya begitu. Tapi saya tertawa, wah, kata nanti akan ada pihak-pihak tertentu, saya nggak mau menyebutkan spesifik profesinya, yang ketawa, hahaha. Bagus Hozainuddin, bila perlu lebih banyak pihak konglomerat yang Anda gugat. Dan sebenarnya begini Bang, saya ada pesan bagi konglomerat lainnya. Saya tidak anti bisnis dan bisnis itu membantu juga. Tapi jangan kemudian berbuat zolim, mengambil apa yang bukan haknya. Kenapa kami selalu menggunakan nomenklatur perampasan tanah? Jadi perampasan tanah itu bukan berarti orang ngambil tanah tanpa kompensasi apapun, Bang. Termasuk perampasan itu adalah definisinya yang kami buat adalah setiap orang yang mengambil tanah milik orang lain tanpa keridhaan pemiliknya. Itu perampasan. Baik karena harganya yang nggak cocok, karena sebenarnya tidak mau jual, apalagi diambil secara cuma-cuma. Jadi ini yang kita sebut perampasan tanah gitu.